Dari rahim kekeluargaannya, Himabio melahirkan manusia-manusia hebat, baik prestasi, organisasi, hingga kasih sayang tak pernah henti. Saling memberi energi untuk kala badai menerjang, merangkai kisah yang penuh dengan hikmah dan berkah. Layaknya gema, gerak seirama yang akan terus kita kokohkan, dan bisa yang bermakna semangat penuh keyakinan. Harap dari Himabio, kita mampu bertahan layaknya daun mapal yang tumbuh di segala musim, menampilkan keindahan dan keanggunan seperti teratai, bersinar seperti bintang di langit terang, bergerak dengan semangat kebersamaan, menebar kebermanfaatan hingga berlabuh di derbaga yang kita inginkan. Semoga Himabio bisa menjadi inspirasi bagi aku, kamu, kita, dan semua orang dalam perihal kebermanfaatan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam lestari, salam konservasi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi atau Himabio FMIPA UNY merupakan organisasi satu-satunya yang ada di jurusan pendidikan biologi yang statusnya otonom dan bersifat eksekutif di bawah naungan BEM FMIPA UNY. Himabio hadir sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, serta keilmuan, dan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menebar kebermanfaatan bagi sivitas akademik, lingkungan, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Himabio 2020 memiliki visi mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan biologi Himabio FMIPA UNY sebagai wadah aspirasi bagi sivitas akademik jurusan pendidikan biologi, serta menjadi organisasi kemahasiswaan yang aktif, inovatif, berprestasi, serta peduli terhadap lingkungan dengan semangat kekeluargaan. Pengurus yang ada di Himabio berjumlah 48 orang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pengurus inti, pengurus harian, dan pengurus bidang. Gema Himabio 2020 bergerak bersama, wujudkan asa, Himabio bisa. Oke, tadi kan udah dijelaskan ya di depan kalau Himabio FMIPA UNY memiliki PI, 2 PH, dan 5 pengurus bidang. Kali ini kita akan membahas lebih detail apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke, yang pertama, ini dia yang menjadi inti dalam kepengurusan Himabio FMIPA UNY. Yap, siapa lagi kalau bukan pengurus inti? Pengurus inti Himabio FMIPA UNY terbagi menjadi ketua, sekretaris jenderal atau sekjen, sekretaris 1, sekretaris 2, dan yang terakhir bendahara 1 dan bendahara 2. Pengurus inti merupakan pionir dalam kepengurusan untuk tercapainya visi dan misi Himabio FMIPA UNY. Kalau diibaratkan, pengurus inti ini seperti sistem sarafnya tubuh. Jika sistem saraf tidak bekerja dengan baik, maka koordinasi dalam tubuh juga akan tidak baik. Begitu juga dengan PI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurus harian. Ada 2 pengurus harian di kepengurusan Himabio FMIPA UNY. Ada pengurus harian Humas dan Jaringan, dan pengurus harian Kewirausahaan. Sekarang, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai PH Humas dan Jaringan. PH Humas dan Jaringan merupakan garda terdepan Himabio FMIPA UNY dalam menjalin hubungan internal kampus maupun hubungan eksternal kampus. Selain itu, PH Humas dan Jaringan juga berperan dalam pembagian informasi-informasi penting yang terkait Himabio FMIPA UNY. Program kerja yang dihasilkan antara lain Forlum, Forum Alumni, Purma, Kunjungan Ormawa, Biosfan, Biology Study and Fun, Forka, Forum Perwakilan Kelas, Sosial Media, Database, dan yang terakhir, Ketang atau Ketua Angkatan. Nah, pengurus harian selanjutnya ada pengurus harian kewirausahaan atau kami menyebutnya dengan PHKWU. PHKWU hadir untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship mahasiswa jurusan pendidikan biologi FMIPA UNY serta mencari peluang usaha guna mendukung anggaran kegiatan atau event yang diadakan oleh Himabio FMIPA UNY. Selain itu,
PHKWU juga membantu menyediakan peralatan perkuliahan dan praktikum yang diperlukan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY. PHKWU memiliki program kerja utama antara lain Kantin Kejujuran, Biosel, Talkshow Kewirausahaan, pengadaan PDL Himabio dan jas laboratorium untuk seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, serta pengadaan Parka Himabio untuk pengurus. Setelah kenalan sama PI dan PH, selanjutnya kita akan kenalan dengan pengurus bidang. Bidang yang satu ini bertugas untuk mengarahkan kader-kader biologi serta melakukan pengembangan organisasi guna meningkatkan kinerja Himabio FMIPA UNY. Nama bidang ini adalah Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi atau dikenal dengan BKPO. BKPO sendiri memiliki beberapa program kerja wajib, antara lain BGSL, Biogames and Study Laboratory, TAO, Training Awal Organisasi, BioAMT, Biology Achievement Motivation Training, UG, Upgrading, HIVA, Himabio Convocation, dan yang terakhir, Evaporasi, Evaluasi Pengurus Organisasi. Setelah berbicara mengenai pengkaderan dan pengembangan organisasi, selanjutnya kita akan kenalan dengan bidang yang lain. Bidang ini bertugas untuk mewadahi seluruh aspirasi dari sivitas akademika jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY, serta menjadi fasilitator kegiatan sosial baik di internal kampus maupun eksternal kampus. Bidang ini bisa dibilang menjadi garda terdepan Himabio FMIPA UNY untuk terus peka terhadap keadaan sosial yang ada di sekitar. Nama bidang ini adalah Bidang Kesejahteraan Mahasiswa dan Kemasyarakatan, atau biasa dikenal dengan KESMA. Dalam merealisasikan tugasnya, KESMA memiliki beberapa program kerja wajib, antara lain yaitu Aksi Sosial, AKSOS, Pekan Sehat, Bincang-Bincang Jurusan atau BBJ, Infak dan Transparansi Infak, Kajian, Aspirasi dan Advokasi, Cuci Mukena, dan program kerja yang terakhir, Sidang Umum. Dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Himabio FMIPA UNY, pasti membutuhkan adanya sebuah dokumentasi. Bidang yang selanjutnya adalah bidang yang erat kaitannya dengan pendokumentasian kegiatan. Urusan kamera, laptop, dan editing sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Dan salah satu hasil kerja bidang ini adalah video profil yang sekarang sedang teman-teman saksikan. Ya, bidang ini bernama Bidang Media Informasi dan Jurnalistik, atau yang biasanya kami sebut dengan BMIJ. Bidang ini berfungsi sebagai penyedia media informasi terkait Himabio FMIPA UNY serta mewadahi potensi kejurnalistikan yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY. Untuk mencapai tujuannya, BMIJ memiliki beberapa program kerja wajib, antara lain Bonjour Foto Marathon, video profil, pengelolaan website, dan yang terakhir, buletin. Selain berorganisasi, menjaga kebugaran jasmani menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani seni kehidupan. Bidang yang selanjutnya berfokus pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan olahraga dan kesenian. Nama bidang ini adalah Bidang Orseni, Bidang Olahraga dan Seni. Sesuai dengan namanya, bidang ini tentunya mewadahi mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY dalam mengembangkan minat dan bakatnya di bidang olahraga dan seni. Beberapa dari program kerja Orseni antara lain Biometer, Biology Jumpsuit, Biology Badminton Club, Biology Volley Club, Biology Futsal Club, Biology Swimming Club, Biology Music Club, dan yang terakhir Biology Dance Club. Dan yang terakhir, bidang yang satu ini erat kaitannya dengan karya tulis ilmiah dan penelitian. Sebuah bidang yang menjadi nafas Himabio FMIPA UNY untuk terus mempertahankan jiwa keilmuan sebagai ciri khas mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY.
Bidang ini memiliki program kerja wajib antara lain workshop KTI, National Essay Competition, NAECO, dan FOSBIC, Forum Study Biology Club. Bidang ini bernama bidang penalaran. Dengan adanya bidang penalaran, diharapkan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY dapat mengembangkan keterampilan berpikir ilmiahnya sehingga mendukung peningkatan prestasi akademik mahasiswa tersebut. Selain itu, bidang penalaran juga menaungi dan berkoordinasi dengan kelompok studi dan inisiasi yang ada di Himabio FMIPA UNY. Untuk mendukung pengembangan minat, bakat, serta keilmuan yang ada di jurusan Pendidikan Biologi, Himabio memiliki 3 BSO atau Badan Semi Otonom, 2 KS atau kelompok studi, dan 1 inisiasi kelompok studi. Argawana Surya Buana merupakan salah satu badan semi otonom di bawah himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi yang bergerak di bidang pecinta alam, atau biasa disebut dengan pecinta alamnya mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi. BSO Argawana juga berfokus pada Lepidoptera, khususnya kupu-kupu, baik mengenai habitat, identifikasi, maupun kajian ilmiahnya. Selain hiking, trekking, dan adventuring, BSO Argawana juga memiliki banyak sekali kegiatan, di antaranya rekrutan anggota muda, mengidentifikasi kupu-kupu kampus, melampau-lampau bareng Argawana, dan juga kajian online seputar tanaman. BSO Argawana, bangga karena bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Perkenalkan, saya Homsa Rambaiki, selaku Ketua BSO BSG UNY 2020. Biosfologi Student Groupen atau lebih disingkat BSG merupakan badan semi otonom di bawah naungan Himabio FMIPA UNY yang berfokus pada ilmu keguaan atau biosfologi. BSG memiliki 5 bidang kajian, antara lain kelelawar, arthropoda, mikrobiologi, plankton, dan exokars. Kegiatan-kegiatan BSG meliputi eksplorasi kawasan kars di Indonesia, fun caving, kajian biosfologi dan ilmu terkait, serta mengembangkan penelitian dalam rangka mengikuti program kreativitas mahasiswa. So, tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama keluarga BSG UNY. Biosfologi Student Groupen, studi konservasi lestari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemaseus Meristematus. Perkenalkan, nama saya Adian Dwi Sulistyo selaku Ketua Badan Semi Otonom Kelompok Studi Tumbuhan Herbivorous 2020. KST Herbivorous merupakan salah satu badan semi otonom di bawah naungan Himabio yang mewadahi minat serta mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang keilmuan dan pengelolaan tumbuhan. Saat ini, Herbivorous memiliki fokus kajian Pteridophyta atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan paku-pakuan. Herbivorous itu sendiri memiliki kegiatan berupa penelitian, pengelolaan, publikasi, eksplorasi, beserta konservasi tanaman dan habitatnya. Selain itu juga, Herbivorous bisa menjadi wadah bagi kalian dalam refreshing sekaligus mendalami keilmuan botani. Untuk itu, bagi kalian yang memiliki minat di bidang tumbuhan, kami tunggu kontribusi kalian di Herbivorous. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemaseus Meristematus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Molecular and Microbiology Study Club atau KSMSC adalah kelompok studi di Jurdik Biologi FMIPA UNY yang bergerak di bidang molekuler dan mikrobiologi. Dalam 1 tahun kepengurusan ini, kami akan menjalankan program kerja berupa cosmic, sequencing, dan anotasi yang merupakan alur dari perekrutan anggota KSMSC. Kemudian isolasi DNA yang merupakan kajian bidang molekuler yang di sana kita akan mempelajari tentang bagaimana mengisolasi DNA dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Kemudian isolasi dan identifikasi kapang merupakan kajian bidang mikrobiologi yang mempelajari tentang bagaimana teknik dan identifikasi dari kapang. Kemudian kapang atau kunjungan pengurus dan anggota. Kita akan melakukan kunjungan ke sebuah tempat yang menerapkan bidang keilmuan molekuler dan mikrobiologi. Kemudian fungi atau Find Your Great Idea merupakan suatu diskusi bersama bidang molekuler dan mikrobiologi yang kemudian ide-ide tersebut akan diteruskan dalam bidang penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Virgiana selaku Ketua Kelompok Studi Odonata 2020. Kelompok Studi Odonata merupakan salah satu kelompok studi yang berada di bawah bidang penalaran Himabio FMIPA UNY. Kelompok Studi Odonata berfokus pada capung dan habitatnya. Fokus kegiatan kelompok studi Odonata adalah pengamatan, pendidikan, penelitian, dan konservasi. Kelompok studi Odonata memiliki 6 proker utama yaitu Studium General, Terminata, Mengapung, Odonatologika, Dragonfly Watching, dan kajian online. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama keluarga besar kelompok studi Odonata. Kelompok studi Odonata dengan cinta untuk biodiversitas Indonesia.